Yang kedua adalah wa indal ba'si. Nah ini indal ba'si adalah ketika apa ya? Ba'si itu apa? Ba'si itu kondisi tidak enak. Tapi di sini ulama sering mengatakannya indal ba'si indal harb, ketika berkecamuknya perang. Wa indal ba'si, maka dijelaskan hina yuljimu ba'du ba'do. Ketika sebagian mereka berkecamuk, sebagian sedang bertempur. Ketika sedang dalam kondisi perang. Ada dua doa di mana doa itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama indan nida. Karena sahid kita ini contoh kita indan nidanya. Ketika setelah selesai adzan. Dan yang kedua adalah ketika berkecamuknya perang. Inilah waktu-waktu atau tempat waktu-waktu di mana Allah Subhanahu wa taala menerima doa kita. Kalau di sana mungkin di Mekah Madinah kan ada tempat, lain waktu juga ada tempat tuh di dekat sana itu. Kalau kita kan nggak ada di sini tempat. Ada nggak tempat di Indonesia? Ada masjid ya. Jadi termasuk sholat mustajab nggak? Masjid. Mustajab ya. Masjid. Tapi kalau di Mekah Madinah ada tempat-tempat yang mustajab di sana. Ada tempat ada jawab ini double. Ada tempat, ada waktu. Kalau kita lebih banyak di waktunya kalau kita waktu mustajab. Nah di antaranya adalah bainal adzan wal iqamah. Qultu fi ba'dir nusakhi al-mu'tamadati yulhimu bil ha'i. Jadi di sebagian nushah yang mu'tamad, ada yang sebagian cetakan, sebagian dibilang cetakan kitab itu bukan yuljim, bukan pakai jim tapi dengan ha, yulhim. Ya, yulhim. Ada juga wa bi ba'diha bil jim, sebagian juga dengan jim, jadi yuljim. Wa kilahuma zahirun. Keduanya itu adalah zahir, artinya keduanya betul. Yulhim juga betul, yuljim juga betul. Kalau yulhim kan sama, artinya apa ya? Sudah saling lagi apa? Lagi gawat, ya. Yulhim itu sebenarnya yulhim itu lagi apa ya? Berkatan. Yulhim itu, ya lagi sedang kondisi dari perang aja. Bagaimana kondisi perang? Nah kemudian setelah ini Imam Nawawi memberikan satu judul lagi, bahwa mayakul ba'da raqatai sunnati subhi. Menjelaskan apa yang kita baca setelah kita melaksanakan 2 rakaat salat sunat subuh. Ini bukan berarti qobliyahnya, ya. Qobliyah subuh, bukan salat subuhnya. Ruwina fi kitab Ibnu Sunni an Abi Mulaih wa ismuhu Amir bin Usamah an abihi radhiyallahu anhu annahu shalla rak'atil fajri. Jadi riwayat dari kitab Ibnu Sunni dari Abi Mulaih, namanya adalah Amir bin Usamah, dari bapaknya, annahu, bahwasanya dia bapaknya ini shalla rak'atil fajri, sedang sholat 2 rakaat fajar. Wa anna Rasulullah sallallahu shalla qariban minhu rak'ataini khafifataini. Dan Rasulullah sallallahu itu sholat qariban minhu, dekat dengan dia. Jadi ya dengan bapaknya sama. Mungkin Abi Mulaih ini. Qariban minhu, dekat dia rak'ataini khafifat. 2 rakaat yang ya khafif, yang tidak terlalu lama salatnya. Seperti kita sholat sunat ketika khatib sedang naik mimbar itu sholat jangan lama itu, karena redaksi hadisnya rakaat ini khafifatan juga itu. Khatib udah naik mimbar itu kita sholat sunnah kan itu ya. Ya itu dianjurkan sholatnya jangan terlalu lama. Jangan ketika itu banyak sholat habis lama gitu. Di khafif disegerakan sholatnya. Ya diringanin. Rakaat ini khafifatain. Summa sami'ahu yaqulu wa huwa jalisun. Kemudian dia mendengar, gitu. Sami'ahu yaqul, artinya dia ini bapaknya mendengar Rasulullah berkata, wa huwa jalisun, dan dia itu sedang duduk, dan selesai salatnya. Apa yang dikatakan Rasulullah? Allahumma Rabbi Jibril wa Israfila wa Mikaila wa Muhammadin an-Nabi sallallahu alaihi wasallam a'udzu bika minan nar salasa marrat.
Rasulullah mengatakan, Allahumma Rabbi Jibril, ya Allah. Itu adalah Tuhan yang Jibril, Israfil, dan juga Nabi Muhammad dan juga Muhammad. Doanya ini, a'udzubika minan nar. A'udzubika minan nar. A'udzubika minan nar 3 kali. A'udzubika, ya Allah, saya berlindung pada Engkau minan nari, dari siksa api neraka. A'udzubika minan nar. Ini yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika ba'da rakaat subuh. Ini sering kita baca di Ramadan. Allah ma'afiq liqwabana wa liqawalidina minan nar. Meredaknya dirubah. Itu mana hadisnya? Allah ma'afiq liqwabana wa liqawalidina minan nar. Ditambahin orang Allah ma'afiq liqwabana wa liqawalidina wa liqawalidina, ditambahin semua ini. Ya maaf, ada tambahin. Allah a'udzubika minan nar salasa marrat. Wa ruwina fihi an Anasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala sabihata yaumil jum'ati qabla salatil ghadati astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi salasa marrat ghafarallahu ta'ala dzunubahu walau kanat misla zabadil bahri. Riwayat dari Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala, siapa orang yang berkata sobihata, pagi di hari Jumat, sobih itu pagi atau subuh, qabla salatil ghadat, sebelum salat ghadat. Salat apa ini ghadatnya? Sebelum salat apa ghadat itu? Ghadat pagi. Ghadat apa? Salat subuh. Salat subuh. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Ini sering kita baca Rasulullah sebenarnya ini. Astagfirullahaladzim. Iya, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali katanya. Ghafarallah, Allah SWT mengampuni atau menghapus dzunubahu, dosa-dosanya, walau kanat misla zabadil bahri, sekalipun dosa-dosanya itu semisal, zabadil bahri apa? Buih di lautan. Sekalipun dosa itu sebesar zabadil bahri. Nah ini kan sebetulnya ada seperti itu sebagai target buat kita sebetulnya. Karena Allah Subhanahu wa tidak akan melihat dosa kita. Yang penting kita mau bertobat atau mau banyak istighfar, tidak ada kesalahan itu. Itu yang menjadi intinya. Cuma permasalahannya terkadang kita itu nggak punya kemampuan untuk itu, karena yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bisa membaca istighfar itu adalah karena yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istighfar. Makanya Allah SWT tidak lagi melihat dosa kita sebetulnya. Cuma masalahnya kan ada di kita gitu. Ada di kita masalahnya. Nah, makanya di sini ketika Allah Subhanahu wa taala dan melalui Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk banyak membaca istighfar, bahkan ini dijelaskan pada salatul qada atau sebelumnya. Sebelum salat qada itu kita disunahkan untuk membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya tidak mau enggak melihat itu sebetulnya. Yang dilihat adalah kemauan kita untuk menyesali segala perbuatan kita, itu aja sebenarnya. Makanya orang yang berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun dosanya, kalau dia mau istighfar kepada Allah, Allah pasti akan mengampuni. Tidak mungkin tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini bahkan Rasulullah sampai mengatakan ghafarallahu taala dzunubahu walau kanat misla zabadil bahri. La, dalam istilah la ubali. Rasulullah enggak peduli Allah itu dosa kalian sebesar apa, penting kamu datang ke saya, minta ampun, sudah ampuni. Itu kalau dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, cukup seperti itu. Nah kan masalahnya sekarang bagaimana kalau dosa kita kepada Allah tapi melalui orang? Nah itu masalah lain. Iya, masalah lain. Makanya yang Ghazali sering mengatakan dalam kitabnya, kalau kita berbuat dosa kepada Allah itu sahlun, mudah apa? Mudah kita untuk bertobatnya, mudah untuk minta ampunnya. Kita cukup istighfar dan tidak mulai lagi, itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita berbuat dosa kepada Allah melalui orang, nah ini yang bilang sa'bun, sulit. Mengapa? Karena kita harus minta halal dulu dari orang yang kita zolimi itu.
baru kemudian mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kita. Nah sekarang kita kan mau kan kita mau kita minta ampun kepada Allah. Kalau kita mau minta ampun kepada Allah, maka kita minta halal dulu kepada orang yang kita sakiti. Kalau dosa pada Allah mudah sekali, karena Allah Maha Ghafir. Allah yang sifat 3 itu kan ya, Asmaul Husna itu Ghafir, Ghafurun, Ghafar. 3 itu sifatnya. Di dalam Al-Quran disebutkan 3-tiganya itu Ghafirun, Ghafurun, Ghafar. 3-tiganya itu disebut itu. Ghafir itu ulama sering menerjemahkan, sering menggandengkan dengan dosa-dosa yang sering, yang jarang, dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Allah Ghafir, Allah pengampun. Kemudian ada Ghafur. Ghafur ini kan wajahnya udah wajah untuk menunjukkan orang yang sering berbuat dosa. Iya, mubalagha. Udah sering berbuat dosa, tapi Allah tuh Ghafur. Berbuat dosa besar apapun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia taat, dia melakukan perbuatan baik, tapi selain perbuatan baik dia juga suka berbuat dosa. Tapi Allah punya sifat Ghafur gitu. Masih mengampuni, jangan boleh kita berdosa. Ada lagi nih Ghafar. Ghafar itu udah Maha Pengampun. Oh, dia udah nggak pernah berbuat baik, nggak pernah beribadah, buat kerjaan maksiat mulu. Kalau dia bertobat, Allah masih mengampuni. Karena Allah punya sifat Ghafar. Sifat Ghafar. Semua dosa Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal pertanyaannya adalah, nah kita yang punya kemampuan untuk bertobat atau tidak? Karena kemampuan kita untuk bertobat datang itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa taballahu liyatub. Wa taballahu, Allah dulu tuh, wa taballahu liyatub. Artinya Allah sudah menerima tobat kita. Agar kita bertobat. Jadi tobat itu datang dari Allah. Ini sering kita sebut taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis yang sering kita dengar di dalam kita bersoleh itu, Allah sangat senang kalau ada hambanya yang mau bertobat dari kesalahannya. Karena taubat itu juga datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah ketika kita berbuat salah, kemudian kita akui kesalahan itu dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang luar biasa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita masih dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah kan kadang-kadang kita berbuat salah tidak mau mengakui perbuatan salah itu, baik kepada orang maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah nanti yang disebut dalam apa istilahnya, musirun, orang yang senantiasa berbuat keburukan, yang tidak lagi musir itu kan orang yang orang yang ajak gitu kemaksiatannya terus saja. Makanya nanti itulah dalam sebuah kata-kata hikmahnya namanya Syekh Ibnu Sakandari, seorang ulama dari Iskandaria, dari Mesir, beliau mengatakan rubba maksiatin awrasatul mutiqaran khairun minat taati awrasat izzan wastiqbaran. Kemudian rubba maksiatin, berapa banyak perbuatan maksiat yang mewariskan kepada pelakunya itu dia merasa hina dan merasa perlu kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya tobat, itu lebih baik daripada perbuatan taat yang mewariskan pelakunya sombong dan angkuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia taat tapi dia merasa dia itu angkuh. Dia taat tapi dia merasa dia itu adalah sombong dengan Allah. Mungkin sudah merasa ibadah sudah banyak, merasa ibadah sudah puluhan, udah banyak lah pokoknya. Kan itu kan masa angkuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang berbuat maksiat, tiba-tiba dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia merasa inkisar qulubul, artinya merasa remuk hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bertobat betul. Maka kata beliau, itu lebih baik daripada orang yang puluhan tahun ibadah tapi tidak merasa sombong dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita melihat orang berbuat maksiat, kata beliau, saya mau katakan dari, jangan pernah kita menghina